nggak semua orang tuh kelihatan cantik-cantik aja hidupnya gitu. Kadang-kadang kan sekarang sering kan kalian dengar keluhan kreator TikTok yang gue udah bikin video niat-niat tapi nggak FYP gitu kan, gue lagi makan bakso keselak FYP gitu, ngerti kan? Jadi kayak menurutku TikTok tuh merubah cara pandang kita ke kreator-kreator ini sih, jadi lebih relevannya, jadi lebih dapat gitu. Sedangkan kalau kita mau look at pretty things and very aesthetic image or visuals gitu, kita ke Instagram gitu. Cuman kalau yang mau lucu-lucu, yang lebih relate, yang lebih update, ya ke TikTok gitu. Jadi kalau misalkan ditanya cara hidupnya gimana yang benar atau apa, aku sih nggak tahu, sejujurnya sih nggak tahu. Cuman kalau aku sempat lihat tulisan kayak social media is not real, ya menurutku juga ada benernya gitu. Karena apa yang mau kita taruh di social media pasti kita udah kepikiran gitu, kayak ini kayaknya akan agak cuman sedikit kayaknya yang upload di social media, cuman asal upload gitu, nggak mengharapkan views atau engagement yang baik gitu. Jadi pasti itu udah curated juga, sereceh-recehnya konten itu. Jadi menurutku harus punya balance antara di offline and online, menurutku penting. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan cuman temenan di social media doang, tiba-tiba waktu pergi kemana nggak kenal siapa. Oh iya, jangan cuma kenal sosial media doang, pas ketemu kok begini. Iya, ya kan? Kok begini, mukanya beda gitu. Ya kan filter deh. Bagi sekarang filter TikTok gila-gila ya. Gila-gilanya. Wah, itu best sih menurutku. Takut banget. Ya kan, matanya bisa sampai belok banget. Iya, terus kayak biasanya tuh kalau di Instagram kita pakai filter, kita tutupin muka kita tuh nggak kelihatan gitu, filternya jadi hilang kan. Cuman kalau dia tetap ada gitu. Jadi kayak yang itu kan bold makin itu real, ya. bold glamour itu. Oh Tuhan. Ada lagi yang light foundation. Oh baik, aku coba. Iya, itu kayak bener-bener I woke up like this. Seriusan? Ngerti kan? Gak ada makeup, gak ada apa, tapi kulitnya sempurna gitu. Oh, wow. Si light foundation itu. Coba buka. Itu filter TikTok sih luar biasa sih, hebat. Oh, wow. Kita belum coba itu ya. Mau coba Apa sih orang udah sempurna gini? Itu yang pengen aku tahu. Iya, masuk. Dijadiin clickbait ya. Erik sempurna gitu ya kan. Nah kayak ini hal yang menarik banget. Aku juga pengen tahu kan, harus di-share ini ke teman-teman semua di sini ya kan. Malika. Jadi sebenarnya aku tahu Malika juga dari sosial media. Oh iya. Iya. Ya kan. Aku nggak tahu kalau behind Malika itu adalah aku. Iya, Nandita. Seriusan. Jadi teman-teman semua harus lihat si Malika, MALIQA. Ya kan, itu di TikTok ada, di Instagram juga ada kan. Itu lucu banget. Ya kan, bener-bener pretty queen tapi boneka Barbie gitu. Gimana itu dapat inspirasinya bisa mendandani, bisa menciptakan satu figur Malika? Sampai batuk. Aku boleh minum dulu? Boleh. Tuh udah enggak langsung cari Malika tuh di situ ya kan ya. Kalau saling search ya. Tapi emang cantik banget sih, benar-benar cantik banget. Photoshootnya niat banget. Jadi sebenarnya dia tuh bukan Barbie. Dia tuh namanya kalau Barbie itu kan company-nya namanya Mattel. Kalau Malika ini namanya adalah Fashion Royalty. Nama company-nya adalah Integrity Toys. Nah dia memang bikin fashion doll gitu lah istilahnya, dengan figure bodinya tuh yang seperti model pada umumnya gitu, dengan berbagai bentuk muka dan skin tone dan lain-lain. Nah dapatlah si Malika ini awalnya karena simply it's a thing yang aku nggak pernah dapat waktu kecil kan. Nah sekarang waktu udah punya penghasilan sendiri, jadi coba-cobalah beli waktu itu. Terus kok cantik banget. Nah karena akunya juga suka foto dan video, jadi tersalurkanlah passion foto dan video itu di Malika gitu. Akhirnya ketemu dengan komunitasnya yang ada bisa reroot hairnya, itu ganti rambutnya, ada repaint mukanya, jadi mukanya bisa diganti. Ada yang bisa bikin bajunya. Semua dressmakernya gitu, aku ketemu sama community-community-nya. Jadi udah pesan ini, pesan itu, terus kita ketemu masing-masing, kita ketemu rame-rame, foto-foto dan lain-lain gitu.
Wah. Gitu. Untuk daily kontennya ya dari inspiration mana aja, misalkan kayak yang tadi Kak Erik tunjukin ke The Anggas ini, yang INTM, karena menurutku kayak kayaknya bisa sih dibikin gitu, pakai alat-alat yang ada di rumah gitu. Jadi coba-coba aja, ya udah akhirnya jadi gitu. Wow, itu sih niat banget loh. Sampai bajunya semua custom kan? Iya. Semua custom. Dan bagus banget. Bajunya custom, benar. Wow, sampai rambut-rambutnya, make upnya juga. Iya, betul. Jadi kalau misalkan dia dapat dari pabrik kan dia udah ada certain make upnya tuh. Nah kalau kita ganti make upnya ya dia jadi one of a kind sebenarnya. Jadi karena nggak ada yang punya lagi dengan muka kayak gitu, terus rambut kayak gitu, skin tone itu gitu, jadi istilahnya. Gitu. Gila, canggih ya. Tapi ini bukan boneka roh ya? Bukan. Bukan. Terus temen-temenku juga pada kayak, Ran ini lo aja ngobrol dong kalau di rumah gitu kan. Kayak, enggak gitu. Sejujurnya aku sama Malika tuh palingan misalkan punya beberapa baju baru gitu. Jadi yaudah pakai baju, foto, terus nanti lihat moodnya lagi, kalau misalnya lagi pengen foto, yaudah foto lagi biar bisa ada uploadan lah gitu. Enggak yang kayak aku mau makan gitu, nggak gitu sebenarnya. Jadi cuman buat foto aja gitu, karena akunya emang suka foto dan video. Jadi yang angle-angle aja gitu ya. Nggak berniat bikin kayak review Malika gitu. Sebenarnya di TikTok tuh kemarin waktu awal-awal masih rajin, sempet kayak bikin video dengan ngejawab reply komennya kan, gitu. Cuman karena sekarang udah lagi sibuk banget kerjaan, jadi belum sempet bikin, jadi cuma bikin aja, nggak ada yang kayak kalau kemarin tuh sempet kayak cara bikin rambut kriwilnya gimana, terus cara bikin si Malika ini biar berdiri fotonya tanpa harus ada topangan stand atau apa gimana gitu, sempet bikin. Gitu. Oke. Malika nggak review makanan? Enggak, takut. Mungkin di endorse bisa kali ya. Kayaknya kalian makan ini tapi bodinya kayak Malika gitu. Aduh, ya. Itu unik loh, unik banget. Itu bagus banget, kayak Queen. Iya benar. Memang. Terus mereka juga ada kayak kompetisinya gitu kan Kak. Oh serius? Ada doll competitionnya kayak menang, kan? ala Miss Universe. Kemarin Malika itu mewakilin Indonesia. Kayak ini kayak di Miss Universe-nya doll gitu, namanya Miss Beauty Doll. Jadi yang ikutan ini semua dollnya dikirim ke Thailand karena penyelenggaranya dari Thailand. Terus nanti yang difoto-fotoin tuh di sana sama mereka yang fotoin. Gitu. Terus Malika kemarin third runner up. Gemes. Keren banget ya kan. Boneka aja berprestasi. Kamu yang nonton udah punya prestasi apa? Gitu kemarin ala-ala lah. Gila, seru abis. Biar ownernya happy juga. Gila, seru banget. Jadi itu kayak getaway aku lah kalau misalkan lagi stres kerjaan atau apa, ya udah cari foto-foto Malika gitu. Terus kalau kayak gitu pemilihannya emang based on apa? Wardrobe kah atau makeup atau apa? Kalau yang di Thailand itu sebenarnya agak-agak abu-abu gitu sih kalau yang di sana, karena mereka yang stylingin dan segala macam. Cuman kita juga ada beberapa baju yang kita bawa dari negara asal, dari Indo gitu, kayak traditional kostum ada. Malika kemarin bikin teratai, bunga teratai, karena terinspirasi dari Ayusa. Iya, aku lihat postingannya. Aku ngomong ke Ayusa, aku bikin ini gitu. Oh my god, terus bener-bener persis kayak ada di pikiran aku, dibilang gitu. Gitu. Jadi kita ada ada national kostumnya, terus ada bawa beberapa evening gown sama kayak registration dress gitu-gitulah. Gitu. Wow, magic. Zodiacnya seru banget sebenarnya. Zodiacnya sama kayak aku lah. Disamain aja biar nggak lupa. Cuma lebih muda aja. Lebih cutie pie. Iya benar. Lebih cutie pie. Bener. Oke. Nah balik lagi nih ke kehidupan sosial media KOL ya kan. Ini kan kita pengen juga nih dapat insight juga dari Randita untuk semua yang nonton di sini, para damn people yang nonton podcast ini. Nah gimana sih supaya mereka tuh bagi yang pengen nih jadi content creator gitu, what should they do? Sebenarnya kalau jadi content creator menurutku konsisten dulu aja. Konsisten bikin konten gitu. Terus kalau misalkan ada
beberapa ada 1 atau 2 brand yang benar-benar dituju, gue pengen banget kerja sama ini. Menurutku memang langkah yang pertama harus dilakukan adalah pakai produknya dulu gitu. Pakai produknya dulu dengan nge-tag brandnya, apalagi brandnya punya local handler. Misalkan brand internasional, kayak dulu kan aku kerja di brand internasional tapi punya local handler, kan orang-orang yang mengatur atau handle si local Instagram atau account-nya itu kan juga pasti ngeliat kalian kan gitu. Karena kita sebagai KOL spesialis pasti selalu cari orang-orang baru gitu. Orang-orang baru yang belum dilihat banyak orang, mungkin yang kayak rising star juga gitu. Jadi menurutku kalau misalkan bisa menggunakan produk dari brand yang dituju, coba aja dulu gitu. Jadi tag terus. Jadi nanti pasti mereka ngelihat. Soalnya aku juga gitu dulu, menemukan nama-nama baru dari orang-orang yang followingnya masih kecil tapi sering pakai produk kita gitu. Terus aku undang ke event segala macam, terus jadi relasi sampai sekarang. Kayak gitu sih. Atau kalau misalkan misalkan brand yang dituju terlalu mahal atau belum punya budget ke sana, ya udah tadi bikin portofolio yang bagus, nanti bisa pitching langsung ke brandnya melalui DM atau email ke kepo-kepoin siapa yang handle Instagramnya atau KOL spesialisnya di brand itu siapa, mulai DM aja dengan data yang jelas gitu. Jangan cuma kak mau endorse dong gitu kan. Juga mau. Tapi dengan yang kayak, halo kak, aku ini follow aku sudah suka makeup dari ini portofolioku, Instagramku ini, engagementnya ini gitu kan, enak ya kalau kita pitching kayak gitu sih. Nice insight tuh ya. Jadi jangan overthinking. Betul. Jangan kak endorse dong gitu kan. Tadi kirimin bakmi ayam tau rasa loh. Sama mungkin satu lagi, cari unique selling point gitu ya kali ya dari diri sendiri gitu. Karena itu yang bikin beda sama orang lain gitu. Jadi kita harus tahu yang beda dari kita tuh apa gitu. Mungkin selalu make upan di Gojek gitu kan, ada yang mungkin get ready in ojek gitu. Jadi harus ada satu yang signature-nya lah. Gitu sih menurutku. Make upan di ojek sambil make upin abangnya juga. Biar repot. Justru di situ. Iya benar. Unik selling point. Bener. Ya kan? Jadi guys, aku mau cobain sunscreen ini sama aku. Aku udah, sekarang masnya. Gimana mas? Nyaman deh, nyaman. Ini teh apa? Ini teh salep. Gitu, pokoknya harus unik. Cuman cari keunikan di diri sendiri itu susah sih. Jadi harus terus belajar gitu menurutku. Harus trial and error makanya. Harus berani gila gitu loh ya. Betul. Iya benar. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Kakak Randita. Sama-sama. Thank you. Racun Thank ya. you. Terglowing. Thank you. Racun. Nah, buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada feedback, very welcome to DM us. Ada di banyak sosial media nih, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, di YouTube of course, dan juga di TikTok. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.